teman-teman, mari kita ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Daniel pasal 5 ayat 17 sampai 19. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu
bagi raja dan memberi tahukan maknanya kepada tuanku. Ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat Tuanku, dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggalkannya siapa yang dikehendakinya, dan diredakannya siapa yang dikehendakinya. Mari kita membaca firman Daniel 5 ayat ke-20 sampai 23. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai. Hutan kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengaku bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak. Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pernyataan-Mu. Kami dan anak-anak sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami yang ada di sini dan guru-guru firman Tuhan yang ada di sana, semoga sehat selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Halo anak-anakku terkasih dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi mengadakan ibadah sekolah minggu online ya. Kita sudah mendengarkan puji-pujian dari teman kita, firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, yaitu mengenai rendah hati, ada di dalam Daniel 5 ayat 17 sampai 23 ya. Adik-adik, apa itu rendah hati ya? Mari kita sama-sama belajar menjadi orang-orang yang rendah hati ya. Adik-adik, mungkin di dalam kelas ada ya anak teman-temannya yang sombong, mungkin yang kaya raya, punya baju atau tas atau sepatu yang bermerek, dia suka sombong memamerkannya ya, dengan berkata-kata sombong. Mungkin juga ada mungkin yang ketua kelas menjadi pemimpin ya, lalu dia berkata, kamu pokoknya harus ngikuti pendapatku ya, harus mengikuti apa menjadi perintahku karena aku ketua gitu ya. Jadi tidak boleh kamu mempunyai pendapat sendiri, tidak boleh, harus mengikuti pendapatku ya. Itu namanya sombong dan menyalahgunakan yang dia ditunjuk menjadi pemimpin ya, dia menyalahgunakan menjadi seorang pemimpin ya. Seperti Raja Belsyazar pagi hari ini ceritanya, yaitu Raja Belsyazar adalah anak dari Raja Nebukadnezar ya. Dia menjadi raja, tetapi dia menjadi raja yang tidak bijaksana. Setiap hari dia tidak memuliakan Tuhan, tetapi berfoya-foya, sombong ya adik-adik ya. Sombong, dia selalu berfoya-foya adik-adik ini ya. Nah, lagi sedang berfoya-foya, di situ ada tangan yang menulis di tembok adik-adikku ya. Menulis di tembok ya, ada tulisan di situ. Lalu setelah itu Raja Belsyazar menjadi apa? Dia pucat, dia ada ketakutan. Loh, kok ada tulisan, ada tangan yang menulis sendiri? Dia takut adik-adik ya. Lalu dia menyuruh, coba
Mana itu orang-orang yang pintar kamu panggil untuk menerjemahkan apa artinya tulisan di tembok itu ya. Tidak ada yang bisa, semuanya di dalam kerajaan itu tidak ada yang bisa. Lalu dia ada yang penatua, dia mengatakan, Raja, ada yang namanya Daniel yang bisa menerjemahkan. Ya, semua penasehat itu dia yang biasa menerjemahkan mimpi ya. Akhirnya Daniel disuruh raja untuk menerjemahkan. Ayo Daniel, kamu terjemahkan itu apa artinya yang membuat saya tidak tenang, tidak bisa tidur. Daniel mengatakan, Tuanku Raja, sudah diperingatkan Tuhan dengan tulisan di tembok itu ya, bahwa kerajaan yang Tuanku Raja pimpin akan hancur, akan turun ya. Tuanku Raja sudah tidak akan menjadi raja lagi, menjadi hancur karena Tuhan sudah mengingatkan Tuanku Raja untuk tidak keras kepala dan bertobat, tetapi Tuanku Raja tetap tidak mau bertobat dan tetap angkuh dan sombong dan berfoya-foya terus, mabuk-mabukan ya. Oleh karena itu kerajaan itu akan hancur. Kerajaan yang dipimpin oleh Belsasar akan hancur dan kerajaan itu akan diambil alih oleh orang Median dan Persia ya. Lalu Raja Belsasar menjadi ketakutannya. Benar adik-adik, suatu hari Raja Belsasar turun dan kerajaan itu sudah tidak dipimpin lagi oleh Raja Belsasar ya. Ya, ada di dalam Daniel ya adik-adik, dikatakan di situ mengenai ayat yang mengatakan tahta daripada kerajaan yang dipimpin oleh Raja Belsasar, yaitu Daniel 5 ayat 20 ya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Apa yang sudah diberi Tuhan, kekayaan yang kita punya sekarang itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau itu diambil dari Tuhan, kita mau apa ya? Itu oleh karena itu kita mau rendah hati dan berserah. Semuanya itu hanya titipan dari Tuhan. Apa yang kita punya sekarang hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk dipuji. Wah, punya baju baru, wah punya bermerek, biar ada yang memuji kalau aku kaya. Tidak, itu adalah sia-sia. Kalau kita mendapatkan pujian dari manusia itu sia-sia. Tapi kalau kita mendapat pujian dari Tuhan, itu luar biasa. Tuhan berkenan pada hidup kita. Ya adik-adik, kita mau belajar walaupun kita masih kecil, kita mau belajar tidak sombong, kita mau mendengarkan orang lain yang berbicara, mempunyai pendapat. Walaupun kita menjadi pemimpin, ya kita harus juga mengayomi teman-teman kita walaupun kita menjadi pemimpin. Ya adik-adik, kita mau belajar sama-sama menjadi orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu Tuhan akan berkenan akan hidup kita. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, cerita hari ini ya adik-adik ya, mari kita mau tetap adik-adik, tetap rendah hati meski kita pintar, kaya dan menjadi pemimpin. Ya adik-adikku, walaupun kita kaya, pintar, kita sudah punya semuanya, kita tidak boleh sombong ya. Kita mau tetap rendah hati karena Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang akan merendahkan ya. Oleh karena itu kita mau belajar adik-adik ya. Puji Tuhan, demikian cerita hari ini mengenai rendah hati. Demikian firman Tuhan. Semoga memberkati semuanya. Sampai jumpa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak yang rendah hati ya Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Amin.